Pelaku jambret tas perempuan di Jakabaring akhirnya tertangkap dan sempat dihukum warga. Pencuri di Wisma yang ditempati mahasiswa asing di Palembang tertangkap. Nasib menggantung, krisis mengguncang Sriwijaya FC, pemain ancam mogok. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Tempat pedagang kaki lima di Palembang ditertibkan Satpol PP Kota Palembang karena mengakibatkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Saat penertiban, petugas mendapat perlawanan dari pedagang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Selasa 21 Januari 2025 siang menertibkan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Seberang Ulu 2 Palembang. Saat penertiban, petugas mendapatkan perlawanan dari pedagang yang mempertahankan tempat dagangan agar tidak disita. Usaha pedagang sia-sia, petugas tetap mengangkut tempat dagangan menggunakan mobil bak terbuka. Dalam penertiban itu, sejumlah lapak dagangan milik pedagang kaki lima disita petugas. Sebelum dilakukan penindakan, para pedagang telah diberi surat peringatan namun tetap tak diindahkan. Namun, pedagang membantah telah diberi peringatan sebelum penindakan. Itu apa kita jualan gini? Iya. Nah, terus? Jual di sini lah biasa orang setiap hari. Tak kasih. Nggak ada peringatan sebelumnya? Alasannya disita tuh apa? Nggak boleh jualan sini atau apa? Tak kasih. Hah? Memang razia, Pak. Oh, memang apa, Pak? Pak, gorengan. Gorengan biasa, Pak. Iya. Ya, lah berapa lama di sini, Pak? Udah lama 2007. Dalam keterangan kasih penindakan dan penertiban Satpol PP Kota Palembang, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang resah karena menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pencurian di Wisma Unsri Gria Asri Palembang, Sumatera Selatan yang dihuni mahasiswa asal Sudan diringkus polisi. Dari tersangka, polisi menyita beberapa barang hasil curian seperti laptop, ponsel, dan lainnya. Polisi dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang menangkap Wilman, pelaku pencurian di Wisma Unsri Gria Asri. Penangkapan pelaku usai korban yang merupakan mahasiswa asal Sudan menghubungi call center 110 yang langsung terhubung ke Mabes Polri pasca kejadian pada Selasa 21 Januari 2025 dini hari. Pelaku diringkus tanpa perlawanan dengan beberapa barang bukti hasil curian seperti laptop, 2 unit ponsel, dan peralatan elektronik lainnya. Diketahui wisma tersebut dihuni 3 warga negara asing asal Sudan yang 2 diantaranya berstatus mahasiswa magister. Teknologinya yang bersangkutan SK masuk langsung menuju ke kamar kos korban. Jadi setelah itu yang bersangkutan mandi dulu di kamar kos korban. Dia mandi sempat pakai pakaian korban. Setelah dia pakai, dia merokok dulu. Dia merokok dulu, rokok korban yang ada di situ, yang merokok. Dia periksa barang-barang. Laptop dibuka nggak bisa, ya periksa lemari, udah dapat berupa sarung kecil, itu dia coba, rupanya nggak bisa juga. Masuklah korban tadi, korban masuk, dikunci dari dalam situ, kunci laporanlah ke polisian. Pelaku kini masih diperiksa terkait dugaan lokasi lain yang menjadi sasaran pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Motor seorang mahasiswi di Palembang dicuri saudara saat tengah mengerjakan tugas kuliah di rumah kos teman. Aksi pencurian pun terekam kamera pengawas. Pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas terjadi di sebuah rumah kos di Jalan S. Suparman, Sukarami, Palembang pada Sabtu 18 Januari 2025 malam pekan lalu. Dalam rekaman itu, pelaku merusak kunci kontak motor. Setelah berhasil, pelaku membawa kabur motor dengan didorong. Menurut keterangan Sinta Mailasari, pemilik motor, awalnya ia datang ke lokasi untuk mengerjakan tugas kuliah. Usai tugas selesai, ia tertidur dan baru mengetahui motornya dicuri pagi harinya saat akan pulang. Jam 2-nya udah selesai kan, udah nutup pintu, udah mau tidur, tapi di motor itu tuh dirapi dulu, dikunci dulu. Habis itu pas bangun tidur udah nggak, jam 9 tuh ada kawan tuh nanya, kirain udah pulang katanya, kok padahal masih ada di situ, pas dilihat motor udah nggak ada. Sinta telah membuat laporan ke Polrestabes Palembang dari insiden yang menimpanya tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Satreskrim Polres Lampung menangkap Siswanto, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, warga desa Mekar Asri, Sungkai Tengah pada Selasa 14 Januari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Motif pelaku tega mensetubuhi anak kandungnya sendiri lantaran merasa kesepian setelah sang istri atau ibu dari korban bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke kamar korban dan memaksa serta mengancamnya untuk mau melayani nafsu bejatnya. Ini telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaannya. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya. Jadi tahun Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Sebanyak 109 ekor ternak sapi di 2 daerah di Kepulauan Bangka Belitung terdeteksi gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 96 ekor berada di Pangkal Pinang, serta 13 ekor lainnya ditemukan di Kabupaten Bangka. Jumlah ini didapat setelah beberapa peternak melaporkan bahwa hewan mereka menunjukkan gejala virus tersebut. Setelah melakukan uji coba terhadap sampel darah sapi beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung mengkarantina serta mengisolasi sapi-sapi tersebut di tempat yang berbeda. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan memberikan perawatan yang diperlukan bagi ternak yang terinfeksi. Di pengajuan AD tinggal dikirim ya kita. Kalau di Bangka yang sudah dilaporkan ada 13 ekor. Kalau di Pangkal Pinang dari 2 kandang itu ada 96 ekor. Nah, namun saat ini sudah dikarantina, sudah diisolasi, kita sembuhkan dulu, baru bisa kita jual keluar, begitu. Termasuk juga perhatian kepada para peternak yang memang khusus menjual sapi-sapi kurban atau kambing kurban, diharapkan menyemprotkan secara berkala, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dengan desinfektan kandangnya, supaya virus PMK bisa mati. Kemudian amati hewan-hewan yang akan baru masuk. Persyaratan masuk umumnya hewan kurban yang masuk ada yang dari Lampung, dari luar juga mungkin dari Jawa Timur. Nah, itu kita perketat. Kita sudah bekerja sama dengan karantina, kita perketat syaratnya, kita minta semua hewan kurban yang masuk ke Babel harus sudah divaksin, kemudian tidak menunjukkan gejala-gejala seperti PMK. Diharapkan agar peternak selalu menjaga kebersihan kandang, serta menyemprotkan kandang dengan disinfektan secara berkala supaya virus PMK dapat segera mati. Nanda Dansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang pun melakukan perawatan intensif terhadap sapi-sapi yang menunjukkan gejala ringan. Hingga saat ini, belum ada sapi yang positif terjangkit virus PMK. Untuk memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi tersebut, tim medis pun telah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium. Pemantauan kita beberapa kasus-kasus menunjukkan gejala ringan. Jadi, kita melihatnya karena gejalanya ringan, belum bisa kita pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Akan tetapi tetap kita tangani seperti menangani PMK. Jadi, penggunaan disinfektan dan sebagainya, kemudian perawatan ternaknya. Dan kita juga saat ini karena ada gejala begitu ringan, kita mengambil sampel darah, kemudian kita uji. Jadi akan tetapi hasilnya belum keluar nih. Kita menunggu. Kalau memang hasil ujinya positif baru kita laporkan positif. Tapi tetap penanganannya berjalan seperti penanganan PMK. Dengan maraknya kembali kasus PMK ini, para peternak diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada tanda-tanda penyakit pada sapi-sapi mereka agar dapat segera ditangani. Nanda Dansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut informasi selengkapnya. Petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu setempat kesulitan saat akan mengevakuasi seorang ODGJ di kawasan Balai Buntar, Kota Bengkulu. ODGJ yang mengaku bernama Ari ini sempat melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan berlari ke jalan raya hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Beruntung petugas dengan cepat langsung mengamankan ODGJ tersebut ke pinggir jalan. Saat diamankan, ia sempat mengaku merupakan warga sekitar, namun warga tidak sama sekali mengenalinya.
Dinas Sosial Kota Bengkulu menyebut pengamanan ini dilakukan usai pihaknya mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan ODGJ yang seringkali mengganggu aktivitas warga sekitar termasuk pengendara yang melintas. Gelandangan dan kita perdalam lagi tadi diskusi, sepertinya juga ada gangguan kejiwaan. Oleh karena itu tadi kita mau bawa ke rumah singgah dinas sosial untuk mandi dulu, makan dulu. Kemudian nanti kita lihat lagi, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata tadi melakukan perlawanan, mengeluarkan senjata tajam. Jadi tadi kita ngelapor juga, baik saya, Pak Camat Lurah melapor ke pihak Polsek untuk karena dia sudah senjata tajam berarti perlu bantuan dari pihak polisian. Usai diamankan, ODGJ tersebut langsung dibawa ke RSKJ Bengkulu untuk mendapat penanganan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. SW seorang warga desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara tak berkutik saat diamankan tim Polsek Ulok Kupai bersama Polsek Ketahun. Saat dilakukan penangkapan, SW sempat berlari ke arah perkebunan meninggalkan anak dan istrinya, hingga polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku. SW ditangkap karena melakukan aksi pencurian 2 unit sepeda motor di lokasi berbeda. Dalam aksinya tersebut, pelaku nekat mengajak istri dan anaknya yang masih kecil. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian tersebut terpaksa dilakukan pelaku beserta istri dan anaknya karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapat laporan dari warga bahwa pelaku berada di wilayah hukum Polsek Ketahun, kemudian unit reskrim Ulok Kupai berkoordinasi dengan unit reskrim Ketahun untuk membackup penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Kemudian atas kerjasama dengan warga, pelaku berhasil diamankan di desa Bukit Makmur. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Ulok Kupai untuk dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku SW dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bukan lokasi wisata, ini adalah Balai Kota Bengkulu yang berada di kawasan Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Sejak dibangunnya lapangan dengan rumput sintetis, Balai Kota Bengkulu ini mendadak menjadi lokasi wisata karena setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Hamparan rumput sintetis inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sekedar bersantai dan bersuah foto bersama teman dan keluarga. Tak hanya untuk menikmati hamparan rumput sintetis, di kawasan Merah Putih ini juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga sehingga menjadi ramai dipadati masyarakat. Baru, this is the first time. Baru pertama kali ya. Kenapa Bu sendiri? Pengen lihat aja. Penasaran. Karena sudah banyak dengar kabar kan. Tujuan wisata juga. Oh gitu. Rame-rame ya? Rame-rame. Kalau Baru kali ini. Baru pertama kali. Kenapa Bu alasannya? Mau aja, penasaran aja lihat foto-foto orang. Oh, karena udah viral ya? Iya. Alhamdulillah sama di sini. Sama siapa aja? Sama keluarga, sama anak. Kalau pendapat Ibu sendiri gimana Bu tentang ini? Bagus sih. Senang bisa untuk main anak-anak luar. Lapangan rumput sintetis ini sendiri dibangun dengan anggaran 1,4 miliar rupiah dengan luas 2.562,23 meter persegi. Pemerintah Kota Bengkulu pun menyambut baik dan memperbolehkan masyarakat untuk berwisata di lokasi Balai Merah Putih Kota Bengkulu. Yang jelas pemerintah kota merasa senang gitu kan bisa membahagiakan masyarakat Kota Bengkulu. Dengan masyarakat Kota Bengkulu setiap sore ramai datang ke Merah Putih untuk membawa keluarganya untuk berkreasi di Merah Putih. Jadi tempat objek wisata baru ya. Itu nanti rencananya bakal dikembangkan lagi nggak? Ya pasti kan itu kan masih banyak yang belum selesai gitu kan, pagar, kemudian dapuranya. Insya Allah lah dengan wali kota baru nanti akan dilanjutkan kembali. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung sama sekali tidak dipungut biaya.
Selain itu, Pemkot Bengkulu juga membebaskan biaya retribusi bagi pedagang untuk mendukung pelaku UMKM dan pedagang kecil. Namun pengunjung maupun pedagang diminta untuk menjaga kebersihan di lokasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksol. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksol. Harga emas perhiasan makin mahal, mencapai 8 juta lebih per 6,7 gram di Palembang, Sumatera Selatan. Meski mahal, tak mengurangi minat masyarakat untuk membeli dan disimpan sebagai investasi mandiri. Ketidakpastian kondisi global saat ini, mulai dari ekonomi, politik hingga resesi, memicu terjadinya kenaikan harga emas. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, harga emas perhiasan menyentuh Rp8.450.000 per 6,7 gramnya, setelah sebelumnya sempat turun Rp3 hingga Rp4.000 per gramnya. Salah satu penjual emas perhiasan mengatakan, harga emas perhiasan dalam beberapa hari terakhir stagnan atau masih fluktuasi, namun pada 21 Januari 2025 naik. Begitupun dengan harga emas murni yang masih mahal, senilai Rp1.410.000 per gram dan logam mulia Rp1.595.000 per gram. Namun kenaikan harga emas tersebut tidak mempengaruhi tingkat penjualan yang saat ini masih stabil. Mungkin menjelang pelantikan Trump, isu ekonomi ini agak sedikit berkaitan dengan inflasi mereka kan. Kalau minat pembelinya gimana? Masih stabil. Banyak yang jual atau yang beli? Masih sama, seimbang. Harga emas yang tergolong mahal saat ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Menurut mereka, emas merupakan salah satu bentuk investasi mandiri. Ya Bu, tadi beli emas ya Bu? Iya. Udah tahu Bu harganya berapa sekarang Bu? Sekarang harganya 84. Satu suku. Beli setengah 42. Kadang turun, kadang naik. Ini lagi naik, emasnya lagi mahal. Itu sengaja beli emasnya untuk apa? Simpanan, investasi kan? Iya. Simpan, kalau nyimpan duit kayak gitu pakai. Kalau nyimpan emas kita pakai kan. Sebelumnya, harga emas melejit bersamaan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode kedua, sebab kebijakan ekonomi Trump berpotensi mempengaruhi perekonomian global. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat pembuangan sampah atau TPS liar di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan 5 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan ditertibkan setelah banyak laporan masyarakat yang terganggu. Usai dibersihkan, TPS ditutup permanen dan akan dialih fungsi. Kerap menimbulkan kemacetan karena tumpukan sampah yang berserakan hingga ke badan jalan. TPS liar di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ditertibkan Dinas PUPR bersama DLHK serta stakeholder terkait. Sampah dibersihkan dengan 8 kendaraan pengangkut sampah dan 1 alat berat. Camat Ilir Timur 2 menerangkan penertiban TPS liar tersebut setelah banyak laporan dari masyarakat yang terganggu bau sampah, terlebih saat musim penghujan. Setelah dibersihkan, TPS akan ditutup permanen dan dialih fungsi sebagai taman. Warga diarahkan membuang sampah langsung ke TPS terdekat yang berada di dekat Pasar Lemabang. Sebelum penertiban telah terpasang imbauan larangan membuang sampah namun tak diindahkan warga. Hari ini kita bersama Dinas PUPR dan DLHK menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat terkait dengan penumpukan sampah di Jalan Sultan Syahrir. Ini adalah TPS liar yang sudah lama dan kerap kali mengganggu. Maka itu kegiatan hari ini kita mengupayakan dan menindaklanjuti dengan laporan warga masyarakat atas tumpukan sampah di TPS liar di Jalan Sultan Syahrir ini. Selain memakan badan jalan, juga menimbulkan polusi ya, bau yang tidak sedap, kemudian juga secara visual juga tidak enak dipandang. Sudah hampir separuh memakan badan jalan badan sampah ini. Dan juga para pembuang sampah ini, warga masyarakat ini juga bukan warga dari sekitar.
Warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah saat musim penghujan saat ini karena dapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu bersama Polrestabes Palembang, Pemkot Palembang melakukan gerakan tanam jagung serentak 1 juta hektar se-Indonesia di lahan Dinas Pertanian Palembang Gandus. Upaya mendukung swasembada pangan, Pemkot Palembang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang melakukan gerakan tanam jagung serentak 1 juta hektar se-Indonesia di lahan DPKP Kota Palembang pada Selasa 21 Januari 2025. Pemkot Palembang mendukung gerakan tanam jagung serentak 1 juta hektar di Indonesia. Di Palembang terus melakukan monitoring hingga masa panen sekitar 4 bulan ke depan. Para masyarakat agar juga mendukung kegiatan pemerintah pusat sehingga dalam waktu yang tidak lama Indonesia akan menjadi swasembada pangan secara nasional. Gerakan tanam jagung serentak dilakukan di lahan seluas 4 hektar berada di lahan belakang kantor DPKP Kota Palembang. Dengan jenis jagung yang ditanam pipil dan manis dengan masa tanam 3 bulan. Ya, seperti kita tahu, Kota Palembang ini kan luas lahan pertanian kan luas kan. Lebih kurang 3.255 hektar. Nah, dari hal itu kita akan mencoba menanam yang efektif mungkin. Nah, tetapi kendala di Kota Palembang ini sawah kita ini sawah lebak yang dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi rata-rata kalau Palembang ini cuma bisa nanam maksimal 2 kali. Jagung yang telah dipanen akan dijual ke Bulog atau ke pedagang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ternyata nanam jagung ini. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Seorang pria di Palembang nyaris tewas dihakimi warga usai tertangkap menjamret seorang perempuan. Polisi yang kemudian datang mengamankannya. Seorang terduga pelaku jambret dihakimi warga usai tertangkap menjamret seorang perempuan di Cakabari, Palembang. Meski sudah dalam kepungan warga, pelaku sempat membantah melakukan penjamretan. Namun korban meyakinkan warga jika pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Tak lama kejadian tersebut ditengahi polisi yang mengamankan pelaku dari amukan warga. Menurut keterangan warga, mereka melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan didekati pelaku yang menarik paksa tas hingga korban terjatuh. Pengendara lain yang melihat kejahatan itu kemudian mengejar pelaku. Pelaku tertangkap setelah jatuh dari motornya. Ada uang berapa, Bu? Dia deh ketangkap ya? Oh, Rami tadi yang nangkap, Bu? Oh, sering emang jalan sini, Bu, kalau ada nyampe? Sering jambret, tapi tidak pernah dapat. Sekali dapat ya. Sekalian dapat ya, Bu ya. Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Rambutan untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, belum selesainya masalah finansial yang membelit Sriwijaya FC menimbulkan dampak negatif di skuad Laskar Wongkito. Terbaru, punggawa Sriwijaya FC menolak berlatih dan bertanding di laga lanjutan play-off degradasi Liga 2. Para punggawa Sriwijaya FC mengancam mogok berlatih dan bertanding pada laga lanjutan play-off degradasi Liga 2. Disebabkan permasalahan finansial yang membelit Sriwijaya FC sejak akhir putaran kedua lalu. Akibatnya terjadi penunggakan gaji serta uang muka pemain dan pelatih. Di tengah kemelut tunggakan gaji dan uang muka pemain, Direktur Teknis Sriwijaya FC mengungkapkan jika segala sesuatu masih mungkin terjadi. Harapan besar ada pada pemain dan pelatih untuk tetap menjaga Sriwijaya FC bertahan di Liga 2 musim depan. Secara kondisi posisi pemain yang memang diandalkan itu bisa full tim yang seperti harapan kita ya. Tapi ternyata di perjalanan kan masih banyak riak-riak yang harus dilewati. Kalau dalam sepak bola ini masih segala kemungkinan masih mungkin ya. Segala kemungkinan masih mungkin. Tinggal memang
motivasi dari pemain itu sendiri, mungkin coach bisa membuat semacam skema yang bagus. Belum dibayarkannya gaji serta uang muka pemain dan pelatih menjadi masalah besar yang belum terrealisasikan, hingga membuat motivasi pemain untuk berlatih dan bertanding menurun hingga banyak pemain hengkang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Calon kontestan Liga 4 Zona Sumatera Selatan David FC Saudara tengah menggelar seleksi pemain. Di kompetisi kasta keempat ini David FC menargetkan juara. Calon kontestan Liga 4 Zona Sumatera Selatan telah mulai persiapan. Salah satunya David FC yang memulai proses seleksi berjalan untuk calon pemainnya. Ada 30 pemain yang direkrut untuk memperkuat klub ini. David FC memasang target juara musim ini, yang membuat manajemen berencana merekrut pemain dari luar Sumsel, termasuk pemain dari Liga 2. Kalau kita seleksi berjalan ya, jadi pemainnya dulu sudah pernah kita seleksi dan sekarang sudah kita lihat ya, kita fokus latihan, mana pemain yang sudah berkembang akan kita lihat, yang tidak berkembang juga akan kita evaluasi. Kalau Liga 2, Liga 3 masih Liga 2 itu masih pertimbangan ya, masih ada pertimbangan. Yang jelas kita fokus dulu untuk pemain-pemain yang dari luar sudah masukkan CV ke kita. David FC menilai peta persaingan di kompetisi kasta keempat di Sumatera Selatan musim ini akan kompetitif. Pasalnya kekuatan beberapa calon kontestan juga sudah merata. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang terduga pelaku jambret dihakimi warga usai tertangkap menjambret seorang perempuan di Jakabaring, Palembang. Meski sudah dalam kepungan warga, pelaku sempat membantah melakukan penjambretan. Namun korban meyakinkan warga jika pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Tak lama kejadian tersebut ditengahi polisi yang mengamankan pelaku dari amukan warga. Menurut keterangan warga, mereka melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan didekati pelaku yang menarik paksa tas hingga korban terjatuh. Pengendara lain yang melihat kejahatan itu kemudian mengejar pelaku. Pelaku tertangkap setelah jatuh dari motornya. Ada uang berapa, Bu? Dia deh ketangkap ya? Oh, Rami tadi yang nangkap, Bu? Sering emang jalan sini, Bu, kalau ada nyambret? Sering jambret, tapi tidak pernah dapat. Sekali dapat dia. Sekali ini dapat dia, Bu ya? Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Rambutan untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang menangkap Wilman, pelaku pencurian di Wisma Unsri Gria Asri. Penangkapan pelaku usai korban yang merupakan mahasiswa asal Sudan menghubungi call center 110 yang langsung terhubung ke Mabes Polri pasca kejadian pada Selasa 21 Januari 2025 dini hari. Pelaku diringkus tanpa perlawanan dengan beberapa barang bukti hasil curian seperti laptop, 2 unit ponsel, dan peralatan elektronik lainnya. Diketahui wisma tersebut dihuni 3 warga negara asing asal Sudan yang 2 diantaranya berstatus mahasiswa magister. Teknologinya yang bersangkutan SK masuk ya, langsung menuju ke kamar kos korban. Setelah itu yang bersangkutan mandi dulu di kamar kos korban. Dia mandi sempat pakai pakaian korban. Setelah dia pakai, dia merokok dulu. Dia merokok dulu, rokok korban yang ada di situ, yang merokok. Dia periksa barang-barang. Laptop dibuka nggak bisa, ya periksa lemari, udah dapat berupa sarung kecil, itu dia coba, rupanya nggak bisa juga. Masuklah korban tadi, korban masuk, dikunci dia di dalam situ, kunci, laporanlah ke polisian. Pelaku kini masih diperiksa terkait dugaan lokasi lain yang menjadi sasaran pelaku.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Para punggawa Sriwijaya FC mengancam mogok berlatih dan bertanding pada laga lanjutan play-off degradasi Liga 2. Disebabkan permasalahan finansial yang membelit Sriwijaya FC sejak akhir putaran kedua lalu. Akibatnya terjadi penunggakan gaji serta uang muka pemain dan pelatih. Di tengah kemelut tunggakan gaji dan uang muka pemain, Direktur Teknis Sriwijaya FC mengungkapkan jika segala sesuatu masih mungkin terjadi. Harapan besar ada pada pemain dan pelatih untuk tetap menjaga Sriwijaya FC bertahan di Liga 2 musim depan. Secara kondisi posisi pemain yang memang diandalkan itu bisa bisa full tim yang seperti harapan kita ya, tapi ternyata di perjalanan kan masih banyak riak-riak yang harus dilewati. Kalau dalam sepak bola ini masih segala kemungkinan masih mungkin ya, segala kemungkinan masih mungkin, tinggal memang motivasi dari pemain itu sendiri, mungkin coach bisa membuat semacam skema yang bagus. Belum dibayarkannya gaji serta uang muka pemain dan pelatih menjadi masalah besar yang belum terrealisasikan, hingga membuat motivasi pemain untuk berlatih dan bertanding menurun hingga banyak pemain hengkang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.